Kali ini saya akan membahas soal ineransi Alkitab. Di dalam pembelajaran soal Alkitab atau bibliologi, ada pembahasan soal ketidakbersalahan Alkitab. Mengapa perlu dibahas? Karena muncul serangan-serangan dari orang-orang yang tidak beriman sebenarnya. Tapi nanti dari yang beriman juga akan menyerang sendiri dari dalam. Yang disebut dengan orang liberal. Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu ada kesalahannya. Bisa salah, kira-kira gitu dah. Macam-macam. Mereka merujuk kepada salinan-salinan yang menurut mereka ada pertentangan data atau sejarah di situ. Nah, yang menarik adalah tema atau isu tentang ineransi itu sebenarnya seharusnya membahas tentang teks asli. Karena teks asli ini yang kita percaya tidak mungkin salah, tidak mungkin gagal, tidak mungkin tidak berguna pesan-pesan yang ada di dalamnya. Pada zaman itu ditulis, tentu benar, pasti benar sekali. Pertama orang yang menulis di zaman itu ya mengerti semua dibandingkan kita hari ini. Lalu yang kedua adalah Allah yang menyuruhnya untuk menulis, menggerakkannya, menginspirasi, tentu akan menuntun dengan tetap menjaga ciri-ciri dari si penulis itu sendiri. Nah, ada perbedaan data bisa, tetapi berbeda itu bukan berarti salah. Nah, sehingga tema ineransi itu sebenarnya setiap kali diperdebatkan itu tidak pernah bisa ketemu. Karena yang sedang dibahas adalah teks asli atau autograf. Misalnya suratnya Paulus ya, waktu itu surat yang ditulis, yang langsung dikirim oleh Paulus sendiri, ditulis lalu dikirim. Sementara yang kita dapatkan sekarang hanyalah salinan-salinan. Nah, tetapi memegang ineransi itu jauh lebih logis daripada beberapa orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Allah berdasarkan Injil, misalnya Injil dari Yohanes, tetapi sembari meragukan bahwa Injil Yohanes itu benar. Nah kan jadi kacau. Maka tugasnya adalah menentukan mana Injil di dalam Injil Yohanes misalnya yang salah, yang bertentangan, sehingga kita harus mengkanon ulang di dalam satu kanon yang mana yang benar, mana yang salah. Mungkin dikasih dalam kurung atau dikasih tanda merah, stabilo. Dan itu sebenarnya sebuah kekurangan ajaran yang luar biasa. Karena pertanyaan yang paling mendasar, siapa kamu yang berani menghakimi Alkitab? Kalau Alkitab yang dianggap kitab suci saja dianggap mengandung kesalahan, lalu kamu itu siapa yang mau menyalahkan Alkitab? Orang hanya bisa menerima atau tidak menerima, itu doang. Semua dasarnya adalah iman. Tetapi kalau ada orang yang beriman, nah ini nanti dari orang liberal yang kemudian mengaku, oh ya Alkitab salah. Justru sangat tidak rasional ya. Jika Alkitab yang kamu punya mengandung kesalahan dan kamu percaya Yesus berdasarkan Alkitab itu data dari Alkitab, imanmu seharusnya juga diragukan kebenaran dan validitasnya. Kevalidan satu iman, walaupun Alkitabnya benar pun kadang bisa salah tafsir. Apalagi kalau Alkitabnya dianggap ada kesalahan. Jadi secara rasional, menganggap Alkitab pasti benar, itu paling sehat secara rasio. Orang yang mengaku Kristen, lalu mengaku Alkitab ada kesalahan, paling tidak logis. Orang yang mengaku Yesus adalah Mesias, tapi mengaku bahwa Alkitab ada salah, juga tidak logis. Jadi pada bagian ini saya bahas dulu satu hal tentang logika ketidakbersalahan Alkitab.